Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Kristus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Sekiranya di tempat saudara memungkinkan untuk berdiri, dipersilahkan untuk berdiri. Selanjutnya mari kita pujikan Kidung Jemaat 381 bait yang pertama sampai ketiga. Yang Maha Kasih. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Yeremia 31
ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Jemaat GKJ Tuntang Barat, dimanapun saudara berada, baik induk maupun pepandan, pemirsa channel YouTube yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini, Kamis 21 Mei 2020, kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dari rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Kristus membawa pengharapan. Kebanyakan orang berpikir, berangan-angan dan bercita-cita memiliki kehidupan yang langsung sukses, berkemenangan dan mulia. Jarang orang yang mau untuk melihat proses kerja keras, jerih lelah yang harus dilakukan guna mencapai kemuliaan. Orang seringkali melihat kesuksesan itu tanpa melihat satu paket proses menuju kemuliaan tersebut. Lukas menuturkan,
kisah Tuhan Yesus secara utuh, mulai dari peristiwa kelahiran, pelayanan Yesus, sampai kepada sengsara, kematian, kebangkitan, dan juga kemuliaan Tuhan Yesus. Berita Injil yang kita baca pada bagian ini merupakan bagian yang terakhir dari tulisan Lukas yang menceritakan kisah Tuhan Yesus mencapai kemuliaan. Dalam bahasa Jawa disebut mihratipun Gusti Yesus Kristus utawi sumengkanipun Gusti Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa makna yang terdapat di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga, Ia memberkati murid-murid. Setelah itu baru Tuhan Yesus terangkat ke surga. Berarti ada berkat dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini berarti seperti yang menjadi janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia akan menyertai kita dengan berkat-Nya. Oleh sebab itu, apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, seberapa berat beban yang kita rasakan, percayalah berkat Tuhan Yesus telah disediakan untuk saudara dan saya. Terimalah dengan sukacita dan penuh iman. Apa isi berkat Tuhan Yesus tersebut? Isinya adalah kehidupan di dalam penyertaan dari Tuhan Yesus. Berisi tentang berkat rohani, tetapi juga berisi tentang berkat jasmani. Berkat rohani terkait dengan keselamatan, damai sejahtera, ketentraman, kedamaian. Sedangkan berkat jasmani terkait dengan kecukupan, kepenuhan, kelimpahan berkat materi, kebutuhan yang Tuhan Yesus sediakan, sudah sediakan, sedang disediakan, dan akan disediakan untuk kita. Yang selanjutnya dari perikop yang kita baca, kita melihat cara hidup jemaat. Mari kita tiru, kita teladani sikap jemaat murid Tuhan pada waktu itu menyikapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, sujud menyembah Kristus. Mari kita memiliki hati yang sujud menyembah kepada Kristus. Kita gunakan lutut kita untuk berlutut, untuk menyembah Tuhan, untuk berjumpa dengan Kristus di dalam doa yang tidak terputus. Yang kedua, bersuka cita. Firman tentang bersuka cita ini menjadi sangat relevan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kehidupan kita ada di dalam berbagai macam keterbatasan yang seringkali membuat
sukacita kita menjadi terbatas, tetapi Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah. Mari Bapak Ibu datang pada Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah, dan di dalam sukacita kepada Kristus, dan tetap terima berkat-Nya dalam iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi ini dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman percaya kita seperti yang telah menjadi keyakinan para rasul Kristus sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dah. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat, tolonglah Engkau memberkati kehidupan kami, jemaat GKJ Tuntang Barat, masyarakat di sekitar kami, bangsa dan negara kami Indonesia, agar senantiasa hidup dalam berkat-berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Lindungilah kami, serta jauhkanlah kami daripada yang jahat. Hindarkanlah kami dari virus corona. Berilah keselamatan, kebahagiaan, kelimpahan berkat dan sukacita kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian juga kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya. Ampunilah bila ada terselip dosa dalam kami memberikan persembahan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima pengutusan dan berkat. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Tubuh, roh, dan jiwa saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Warta Jemaat 21 Mei 2020. Ibadah Minggu tetap diadakan di rumah masing-masing sampai ada himbauan dari pemerintah yang memperbolehkan ibadah bersama di gereja. Jemaat diharapkan mengisi waktu luang dengan menanam tanaman seperti buah dan sayur. Dengan demikian, tersedia persediaan bahan makanan di keluarga. Jemaat dihimbau untuk tidak mudik, tetap di rumah saja. Hal ini dilakukan guna memutus penyebaran virus corona. Pada saat ini, penderita COVID-19 atau virus corona di Indonesia telah mencapai angka 15.000 lebih. Jemaat dihimbau untuk menjaga jarak aman, pola hidup bersih, dan sehat. Jemaat juga dihimbau untuk mencuci tangan dengan sabun sesudah melakukan aktivitas di luar rumah. Jemaat dapat menyampaikan persembahan ibadah melalui petugas kolektan. Petugas kolektan akan datang ke rumah Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Majelis akan membagikan video sarasehan. Diharap jemaat dapat mengikutinya setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati.